Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah dan DPR sepakat menaikkan tarif PPN barang dan jasa dari sekarang 10% menjadi 11% mulai 1 April tahun depan dan naik lagi menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Sementara untuk sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial dibebaskan dari pengenaan PPN. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai aturan PPN baru ini? Silakan berikan opini Anda di 633-9160, 633-9160. Dengan kenaikan PPN itu berarti kos biaya hidup sehari-hari jadi bertambah naik ya, bertambah besar. Tapi kalau emang kebutuhan negara mungkin itu ya baik ya untuk memenuhi kekurangan. Kan selama ini pengeluaran negara banyak, asal jangan dibuat korupsi gitu loh. Kalau dibuat korupsi kan akhirnya rakyat juga yang susah, yang enak-enak yang korupsi. Itu aja, terima kasih. Jangan dulu dinaikkan karena barang dan jasa itu menyangkut semua. Seperti misalnya penggantian itu kan rakyat juga yang menanggung 10%-nya. Sekarang aja 10% agak berat, tapi it's okay, itu udah bertahun-tahun. Kalau naik lagi 1%, saya pikir jangan dulu, karena kita seperti sekarang ini kan masih bagaimana bisnis sekarang masih tersendat-sendat, terus masih COVID. Kalau saya lihat pemerintah ini kalau memang kekurangan dana, kenapa nggak uang koruptor itu betul-betul disita, dimiskinkan mereka. Dan yang kedua, dihapus itu anggota DPR yang udah pensiun, jangan dikasih lagi pensiun, uang pensiun. Berapa banyak anggota DPR misalnya mereka kerja cuma 5 tahun, seumur hidup mereka dapat uang pensiun. Orang yang dapat uang pensiun itu biasanya yang kerja 35 tahun, 30 tahun karena mereka saving untuk dana pensiun itu. Nah, anggota DPR ini udah kerjanya enak, salarinya tinggi, dapat lagi uang pensiun. Saya tidak suka loh itu kalau dinaikkan sekarang. Terima kasih. Maksudnya kenaikan PPN itu gimana ya? Iya, itu tuh manfaatnya apa buat kita ya? Setuju aja sih kalau kita mah. Kalau ada manfaatnya ya, bagus untuk kita. Jadi ada feedbacknya, kita bayar PPN lebih, tapi feedbacknya dari pemerintah juga, karena itu masuknya ke pemerintah kan ya. Segala macam subsidi kalau yang nggak jelas sebaiknya dicabut, karena banyak menurut saya yang salah sasaran itu buang-buang uangnya. Terus yang kedua tuh kan dulu katanya ada puluhan ribu orang ya yang nggak jelas pegawai negeri kok dapat gaji tuh, tolong di audit supaya jangan kebocoran kayak gini tuh jangan sampai terjadi lagi. Itu aja, terima kasih. Saya sih punya usul nih sama pemerintah, PPN yang itu untuk karyawan itu seperti kebutuhan pokok masyarakat. Karyawan itu kan ingin punya rumah, ya, harganya 500-an lah, itu ya PPN-nya mestinya ya 5% aja, nggak usah tinggi-tinggi, karena kan dia itu bayar PPATB aja keberatan, apalagi ditambah lagi PPN. Kalau ya orang-orang kaya sih terserah lah, baca berapa juga nggak masalah. Makasih. Ya, saya kira kurang wise ya kalau di masa pandemi orang baru terseok-seok ini selama 2 tahun ya, kena PPKM darurat, PSBB darurat, PPBB level 4, segala macam yang membuat rakyat terjepit. Harusnya tuh PPN turun ya, 7,5% ya, terus tahun berikutnya turun 5% gitu. Jadi seperti ada suatu tax holiday gitu ya, biar ada keleluasaan bagi pengusaha-pengusaha untuk istilahnya balik modal gitu. Nah, sementara DPR tuh yang itu ditelusuri tuh pajaknya tuh ya, semua anggotanya ditelusuri pajak, yang nggak bayar pajak, yang nggak lapor SPT ya terserah deh mau dimiskinkan atau dipakai pasal pembuktian terbalik untuk dirampas hartanya bagi negara buat nambah ke pengeluaran Sri Mulyani. Terima kasih. Ya, sarannya saya bilang itu kembalikan tadi uang rakyat yang dikorupsi, diambil, bansos yang terakhir itu dikembalikan dulu. Kalau memang menaikkan pajak ya, pajak kita 10% aja udah, waduh, berapa gini lagi udah COVID gini ya,
susah, kita makan aja susah ini, ditambah lagi 1% satu itu. Kedua, kalau kita sudah tidak mampu lagi, kita dibebankan ke rakyat lagi, nggak usah kita begal-gal bangun ini bangun itu, rakyat lagi yang susah. Sekarang aja kita anak bayi aja, anak-anak kita aja kalau melahirkan itu udah menanggung utang mereka 25 juta, harus menanggung, mereka keluar itu udah menanggung utang negara ini 25 juta. Jadi dipertimbangkan kembali lah yang bisa senekel kita ini petinggi-petingginya, kalau mau utang dipikirkan kembali untuk kemajuan negara ini. Sumber daya manusianya dulu dikedepankan, pendidikan anak-anak kita ini dikedepankan, bukan utang besar. Pikir lagi, kalau mau utang kita masukkan sama keluarga harus bisa masukkan daripada keluarganya. Kayak kita bangun tol, aduh, rugi kita kapan kita ini waktu jatuh tempo lagi kita bisa bayar atau tidak ini. Jadi dipikirkan kembali kalau menaikkan pajak ini, jangan utang pembangunan ini dibebankan lagi ke rakyat ini. Memang udah wacana-wacana mereka udah jauh-jauh hari, tapi COVID ini tolong dulu selesaikan COVID. Kalau mereka udah menjamin COVID sudah tidak ada, nggak apa-apa lah mereka menaikkan, mereka mau ambil lagi pajak-pajak rakyat yang begitu saja merasa itu. Kalau memang kesusahan dana pemerintah, bagusannya BLT, KJP, itu porsinya dikurangin aja. Jadi tak usah cari pajak baru gitu, sama aja kan. Cari pajak baru dikasih ke BLT, KJP, sama aja. Jadi bagusnya itu porsinya dikurang 50% gitu loh. Dia tak usah capek-capek cari pajak. Makasih. Kalau menurut saya sih selama PPN itu nggak merepotkan orang miskin ya, menengah bawah sih nggak apa-apa ya. Kalau saya boleh usul malah barang-barang import tuh kalau bisa, apalagi yang sudah bisa dibikin di Indonesia, sebaiknya juga dengan PPN, karena buat agar industri dalam negeri bisa maju, dan juga wisata ke luar negeri juga kenain PPN supaya wisata lokal bisa maju. Itu aja, terima kasih. Kalau untuk bisnis to bisnis mungkin kenaikan PPN ini tidak terlalu berdampak karena harga itu kan sangat bebas. Tetapi untuk industri makanan dan minuman yang dibatasi oleh harga 500.000, 2.000, ya seperti itu akan sangat berarti walaupun 1%. Kenapa? Anggap saja perusahaan itu bagus bisa untung 10% di bottom line-nya. Kalau 1% itu harus disubsidi oleh perusahaan, pada nggak mungkin di pass on ke konsumen, maka otomatis perusahaan itu untungnya berkurang. Kalau biasa untung 10%, potong 1%, berarti kan kehilangan 10% lagi income-nya, net profit-nya. Jadi memberatkan menurut saya, tapi harus tetap kita dukung, karena ini sudah keputusan dari pemerintah. Sebab pemerintah harus sadar, mungkin juga pajak penghasilan dari perusahaannya akan berkurang. Terima kasih. Ini pendapat saya ya, sekarang ini aja orang-orang gaji itu pada dikurangi loh. Semua gaji. Yang golongan itu menengah ke bawah tuh gaji dipotong 50%, 75%, 20%. Sekarang pajak PPN semua dinaikkan. Listrik nanti kena dampaknya dikit. Bayar air, nah udah dikit semuanya. Itu saya lihat sih orang udah pada kelaparan, Bu. Udah makan aja udah kadang-kadang sehari cuma sekali. Pemerintah perlu tahu Indonesia tuh nggak disubsidi gitu loh. BLT yang merata gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau bisa janganlah, kasihan orang tuh takutnya kena penyakit, kena lapar. Sekarang suruh imun. Kalau nggak makan gimana imun? Ayo, makasih ya. Ya, kalau menurut saya sih jangan dulu lah ya. Untuk tahun depan kayaknya masih ada sisa-sisa pandemi ini. Kalau memang benar-benar sudah menurun banget ya, tahun depan masih ada sisa. Ya mungkin kalau mau tahun 2024 kali ya, atau 2023 gitu. Jadi ya pokoknya kasih jeda dulu lah. Setahun dari pemulihan, kalau udah itu ya silahkan. Bisa dinaikkan dikit-dikit. Tapi ya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Makasih. Ya saya kira usul atau aspirasi boleh-boleh saja digulirkan ya. Artinya bisa diterima semua pihak, bagus. Tapi pada saat ini pelaksanaannya tidak tepat. Artinya perlu dipikirkan kembali, terutama juga tahun 2025 itu akan ada rencana untuk dinaikkan. Sebelumnya yang 10% jadi 11%, 12%. Itu mengacu pada kepentingan banyak orang. Jadi artinya pengusaha juga akan merasa terpukul kalau memang kenaikan tersebut dikenakan pada saat tarif dekat. Saya kira
Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan perlu memikirkan kembali sosialisasi secara menyeluruh dan integral. Bisa nggak proyeksi seperti ini menjadi landscape yang baik untuk platform yang baik juga diterapkan di tengah-tengah. Tapi saya kira ini kurang tepat pada saat ini. Saya kira demikian. Selamat malam. Saya mewakili industri makanan ringan yang pendistribusian produknya banyak ada di warung-warung. Ini akan celaka. Kenapa? Karena barang itu cuma bisa 500, 1000, 2000, itu aja. Tidak bisa lebih. Nah kalau ada kenaikan PPN 1%, siapa yang tanggung? Pasti kan yang menanggung adalah distributor maupun pabriknya harus mengurangi profitnya supaya harga beli konsumen tetap 500.000 dan 2.000. Nah, biasanya orang-orang distribusi untung itu cuma 3%, dan jagung 5%. Nah kalau udah 1% dipotong di atas, artinya kehilangan 20% dari profit. Ya kasihan sekali. Terima kasih. Mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.